Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, siswa biologi kelas 10 yang insyaallah berbahagia dalam pembelajaran online di rumah. Hari ini kita berada di pertemuan ketiga untuk melanjutkan pembelajaran biologi dengan materi ekosistem. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan daur biogeokimia menggunakan bahan carta. Kemudian merancang kesimpulan bahwa di alam terjadi keseimbangan antara komponen dan proses biogeokimia. Yang ketiga, menyimpulkan bahwa di alam jika terjadi ketidakseimbangan komponen ekosistem, harus dilakukan upaya rehabilitasi agar keseimbangan proses bisa berlangsung. Yang keempat, menjelaskan secara lisan komponen ekosistem, proses biogeokimia, ketidakseimbangan ekosistem, dan aliran energi. Nah, kita tadi banyak membahas tentang biogeokimia. Inilah yang menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu bio atau siklus biogeokimia? Nah, kalau kalian sudah pelajari materi sebelumnya dari buku cetak digital yang Bapak telah bagikan kepada kalian, PowerPoint serta aplikasi media belajar biologi SMA ekosistem, itu banyak membahas tentang biogeokimia, diantaranya membahas tentang siklus air, karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Dengan media belajar yang kita gunakan pada hari ini, dan kalian dapat download di Play Store, yaitu biologi SMA materi ekosistem. Kita langsung ke yang membahas tentang siklus karbon. Nah, di siklus karbon, gas karbon dioksida hanya terdapat sekitar 0,035% di atmosfer bumi. Jadi di atmosfer, di udara itu terdapat 0,035% karbon dioksida. Jumlah yang sedikit ini akan bertambah, akan mengalami peningkatan sejalan dengan pembebasan gas karbon dioksida baik oleh kegiatan manusia, respirasi, maupun oleh peristiwa alam. Gas tersebut berasal dari pembakaran bakar fosil, minyak bumi, itu pertalite, premium, pertamax, itu kalian kenal sebagai minyak bumi. Pembakaran atau kebakaran hutan di Kalimantan misalnya, atau di Kepulauan Riau, orang-orang petani untuk membuka lahan, dia melakukan pembakaran, itu menghasilkan bertambahnya gas karbon dioksida di atmosfer, di udara. Dan aktivitas gunung api. Nah, untungnya gas karbon dioksida di udara ini langsung diserap oleh organisme produsen. Yang mana itu organisme produsen? Betul sekali, tumbuhan. Nah, organisme produsen tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida udara untuk melakukan sintesis senyawa organik, baik melalui fotosintesis atau kemosintesis. Nah, senyawa organik hasil fotosintesis kemudian dimanfaatkan oleh organisme heterotrof, hewan atau manusia, sebagai sumber energi. Jadi selain sebagai sumber energi, senyawa organik ini juga digunakan dan disimpan di dalam tubuh organisme. Di dalam animasi itu kita melihat seekor domba yang memanfaatkan hasil fotosintesis senyawa organik yang merupakan hasil dari fotosintesis, yaitu oksigen. Oksigen yang dihirup oleh domba-domba melalui proses respirasi kemudian dioksidasi menghasilkan keluaran. Misalnya kita menghembuskan nafas, itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini melalui respirasi senyawa organik tersebut dibakar, dioksidasi, karbon dioksida hasil pembakaran dibebaskan lagi ke udara. Nah, apa yang terjadi jika organisme mati? Nah, kemudian senyawa karbon akan diuraikan dan diendapkan menjadi batuan karbonat dan kapur.
Jika tersimpan dalam perut bumi dalam jangka waktu yang sangat lama, senyawa karbon sisa organisme mati dapat menghasilkan bahan bakar fosil minyak bumi. Nah, organisme mati, tumbuhan, hewan yang mati, manusia yang mati dalam jangka waktu yang lama ribuan tahun itu terkubur dan di dalam tanah, di dalam perut bumi itu akan menjadi senyawa karbon yang inilah yang kemudian cikal bakal dari bahan bakar minyak bumi. Akhirnya oleh kegiatan manusia, bahan bakar fosil tersebut kembali membebaskan karbon dioksida ke udara. Begitu seterusnya, karbon dioksida di udara dihisap lagi oleh organisme produsen, kemudian produsen menghasilkan oksigen dihirup oleh manusia. Itu merupakan siklus, sesuatu yang berulang. Itulah kenapa karbon dioksida di bumi itu jumlahnya tidak terbatas dan tidak habis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus fosfor. Tahukah kalian bahwa batu-batuan itu mengandung fosfor? Jadi fosfor itu tidak pernah ditemukan dalam bentuk gas, tapi terdapat di dalam tanah, di dalam air tawar, dan di air laut. Bebatuan-bebatuan yang mengandung fosfor tadi itu mengalami peristiwa pelapukan oleh fosfat. Nah, inilah yang hasil pelapukan tadi akan menambah kandungan fosfat di dalam tanah. Nah, fosfor oleh organisme produsen diserap dan dimanfaatkan untuk sintesis senyawa organik, protein, asam nukleat, adenin trifosfat. Kemudian datanglah konsumen yang memakan produsen. Di animasi kita melihat seekor kuda yang memakan dedaunan dari produsen, yaitu tumbuhan. Senyawa organik yang mengandung fosfor ini akhirnya berpindah ke konsumen. Protein dalam tubuh organisme digunakan untuk metabolisme dan membangun bagian-bagian tubuh. Nah, kemudian jika organismenya mati, senyawa organik yang mengandung fosfor mengalami perombakan oleh pengurai, decomposer. Akhirnya fosfor kembali lagi ke tanah, air tawar, dan air laut. Nih, fosfor menuju ke laut. Kebetulan matinya kuda ini di dekat sungai, jadi menuju ke laut. Nah, fosfat yang berada di lautan secara perlahan terkumpul dalam endapan yang kemudian tergabung dalam batuan. Jadi fosfor tadi mengendap dan membentuk batuan yang mengandung fosfor di dalam dasar laut. Nah, ketika permukaan air laut mengalami penurunan atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor ini menjadi bagian dari ekosistem darat. Naik ke darat, terjadi pelapukan lagi, tanah jadi subur karena fosfor diserap oleh organisme produsen, tumbuhan kemudian dimakan oleh konsumen mati, kemudian diurai, senyawa fosfor itu kemudian larut lagi ke dalam tanah, dan begitu seterusnya. Itulah namanya siklus fosfor. Selanjutnya kita membahas tentang siklus nitrogen. Nah, daur nitrogen, di mana nitrogen merupakan bagian terbesar penyusun gas dalam atmosfer bumi. Itu jumlahnya sekitar 78% di atmosfer bumi. Fiksasi oleh mikroorganisme baik secara simbiotik maupun non-simbiotik maupun fiksasi oleh peristiwa alam seperti kilat atau petir yang menyebabkan terbentuknya senyawa nitrat. Fiksasi nitrogen merupakan proses perubahan gas nitrogen menjadi mineral yang digunakan untuk mensintesis senyawa organik seperti asam amino. Nitrogen difiksasi oleh bakteri Rhizobium, Azotobacter, dan Clostridium yang hidup bebas dalam tanah. Selain dari sumber alami,
Sekarang ini fiksasi nitrogen dibuat secara industri yang digunakan sebagai pupuk. Pupuk bernitrogen ini memberikan sumbangan utama dalam siklus nitrogen di suatu ekosistem akibat kegiatan pertanian. Nah, inilah yang kemudian protein tumbuhan dikonsumsi oleh hewan dan manusia dan dikeluarkan lagi melalui proses urin dan sekret bernitrogen lain. Jadi bersama dengan hewan dan tumbuhan mati, zat buangan bernitrogen tersebut akan mengalami pembusukan dan penguraian oleh bakteri dan fungi membentuk senyawa amonia. Perombakan dan penguraian nitrogen organik kembali menjadi amonia yang disebut amonifikasi dilakukan oleh bakteri dan jamur pengurai. Proses-proses tersebut akan mendaur ulang sejumlah besar nitrogen di dalam tanah. Oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus amonia diubah menjadi nitrit. Proses perubahannya dinamakan nitritasi. Oleh bakteri Nitrobacter nitrit diubah menjadi nitrat. Proses perubahannya dinamakan nitratasi. Gabungan dari nitritasi dan nitratasi dinamakan nitrifikasi. Selanjutnya nitrat diserap oleh akar tumbuhan untuk digunakan dalam sintesis asam amino komponen pembentuk protein. Pada kondisi tanpa oksigen atau anaerob, beberapa bakteri dapat memperoleh oksigen untuk metabolisme dari senyawa nitrat. Proses ini disebut denitrifikasi. Akibat proses beberapa nitrat diubah menjadi nitrogen yang kembali ke atmosfer. Selanjutnya kita membahas tentang siklus air. Dimana pada animasi kali ini kita diharuskan menjawab kotak yang berisi tanda tanya untuk memilih satu jawaban yang benar mengenai proses dari siklus air ini. Kita lihat di animasi bahwa air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan. Proses ini disebut apa? Betul sekali, evaporasi. Nah, air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan, proses ini disebut evaporasi. Jadi tidak hanya diserap dari air laut dan dari daratan, juga sebagian air dari tanah dihisap oleh tumbuhan-tumbuhan melalui daunan lalu menguapkan airnya ke udara. Proses ini disebut transpirasi. Betul. Nah, air di atmosfer dalam bentuk uap air atau awan bergerak dalam massa yang besar di atas benua dan dipanaskan oleh radiasi matahari. Panas membuat uap air lebih naik lagi sehingga cukup tinggi atau dingin untuk terjadi menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Betul. Uap air berubah jadi embun dan seterusnya jadi hujan atau salju. Curahan turun ke bawah ke daratan atau langsung ke laut. Proses ini disebut presipitasi. Nah, siklus yang kelima dari siklus air. Air yang tiba di tanah dapat mengalir terus ke laut, namun ada juga yang meresap dulu ke dalam tanah dan sampai ke lapisan batuan sebagai air tanah. Nah, proses ini disebut infiltrasi. Betul. Nah, urutan ke-6 dari siklus air. Air yang tiba di daratan kemudian mengalir di atas permukaan sebagai sungai. Sebagian mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai hingga menuju ke laut. Kita lanjutkan pembahasan siklus biogeokimia. Sekarang kita membahas tentang siklus sulfur.
sulfur atau belerang di udara karena adanya aktivitas gunung berapi, juga karena pembakaran bahan bakar fosil batu bara berupa gas sulfat oksida. Dari udara, sulfur oksida berada di awan, terjadi hidrolisis air membentuk H2SO4. Di awan terjadi kondensasi, kemudian turun hujan dikenal dengan hujan asam. Hujan itu akan dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat yang penting untuk tumbuhan. Nah, sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan, selanjutnya digunakan untuk sintesis protein melalui rantai makanan. Sulfur berpindah ke konsumen. Sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan, selanjutnya digunakan untuk sintesis protein. Melalui rantai makanan, sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara aerob membentuk sulfat kembali. Dan bila penguraian berlangsung secara anaerob, menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Gas sulfur dan sulfida juga berasal dari hasil reduksi senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri pereduksi sulfur. Oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di udara dioksidasi menghasilkan sulfur. Selanjutnya, sulfur dioksidasi lagi membentuk sulfat di dalam tanah. Di dalam tanah, ion sulfat akan digunakan oleh tanaman dan bakteri untuk asimilasi bahan organik. Selain itu, bila mengalami pencucian, maka akan memasuki air tanah atau adanya erosi tanah akan memasuki perairan, sehingga akan digunakan pula oleh organisme air. Mineralisasi yang menghasilkan gas akan berada dalam pori tanah atau menuju ke atmosfer kembali. Itulah siklus sulfur. Nah, beberapa siklus biogeokimia telah kita bahas tadi, yaitu siklus karbon, siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus air, siklus sulfur. Dan Bapak berharap bahwa anak-anak sekalian dengan menggunakan media ini dapat dengan mudah mempelajari materi ekosistem, ada pola-pola interaksi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada siklus biogeokimia di antara siklus karbon, siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus air, siklus sulfur. Sangat mudah mempelajari biologi dengan menggunakan media ini, semudah kalian dapat membaca dengan animasi, dan saya kira kalian tidak akan bosan dengan pembelajaran ekosistem ini. Terima kasih.